Saya mewakili jemaat berterima kasih kepada Bapak Ibu, terlebih keluarga Pajek dan Ibu sudah mau hadir di tempat kami. Ya, walaupun kalau secara manusia dilihat seperti ini, tetapi kita sebagai orang Kristen jangan ada kata malu, karena kita hidup untuk Tuhan Yesus dan untuk memuliakannya. Udah panel, saya sedikit bisa untuk merakitnya. Jadi ada saudara pendeta di sana, Pak Narto namanya, memberitahu saya apa yang membutuhkan di sana. Ternyata semua dari pakaian atau yang lain, mereka membutuhkan tenaga surya atau panel untuk penerangan. Nah, puji Tuhan, mudah-mudahan di sana ini ada donatur ataupun nanti dari yayasan, walaupun kecil tetapi itu berdampak. Ya, seperti hidup kita juga, walaupun kita mungkin sendiri, tapi kita harus berdampak, karena itu yang firman Tuhan katakan. Nah, mungkin 3-4 hari saya akan ke sana. Tadi juga ada masukan dari Pak J, mungkin saya akan ada pembaharuan tentang tadi ada tanah hutan adat, mungkin saya bekerja sama dari kepala desa ataupun aparat setempat, dan terlebih masyarakat, agar juga ekosistem di sana terjaga. Sebab di sana memang masih asri sekali. Saya pernah tidur 1 kali di sana, walaupun 1 malam tidak bisa tidur karena ditutupi lembah-lembah. Saya tidur bukan di macam di sini atau rumah papan, bukan. Kami tidur di atas pohon. Mereka buat di atas pohon rumah. Jadi itu yang sangat berkesan kepada saya, dan mereka hanya bisa memakan itu ubi-ubian dan terlebih padi ladang. Kami waktu itu membawa mie instan dan sayur ubi, kalau kita bilang kan, sayur singkong. Mereka tidak makan. Mereka hanya bisa makan ubi-ubian dan ikan. Jadi mereka juga masih bahasanya barter. Kalau kita kan pakai uang membeli kan, mereka masih barter. Jadi saya ada nilam, mereka ada apa, hanya barter saja. Mereka tidak tahu uang. Kalau masalah baju, mereka ada sudah memakai baju berapa tahun. 3 kali saya ke sana, 1 kali memang belum pakai baju. Beberapa pakai baju, beberapa tidak. Jadi mereka masih ya telanjang begitu. Dan dapat saya info baru-baru ini di Palu masih ada juga suku pedalaman juga, dari Onpas saya mendapatkan, dan saya minta kepada yayasan Ibu dan keluarga, di mana beberapa bulan kemarin, puji Tuhan dalam setahun mereka bisa kunjungi jemaat GCKI Boy 2 kali dalam tahun ini. Itu luar biasa. Terima kasih. Kami pun tidak menyangka, kami harap masih beberapa tahun ke depan, tapi itu yang ada dalam pikiran kami sebagai jemaat. Tapi puji Tuhan, setahun bisa 2 kali ketemu. Mungkin bisa selanjutnya, kami pun tidak bosan-bosan untuk mendoakannya, karena Haleluya. kami akan percaya semuanya tidak ada kebetulan. Semuanya itu kehendak Tuhan. Mungkin kita tidak pernah pikirkan nanti saya akan ke Boy lagi, tetapi itu yang Tuhan nyatakan, bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kami. Untuk itu sama-sama kita akan mempersiapkan diri masuk dalam ibadah, dan nanti sebentar untuk firman Tuhan dibawakan oleh hambanya, dan sebentar nanti kita akan mempersiapkan diri masuk dalam pujian penyembahan, memulakan ibadah. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan satu hal yang kurindu, biarlah kita memiliki kerinduan untuk bersekutu, bersyukur kepada Tuhan selama seminggu yang berkat Tuhan menyatakan oleh kesehatan, kekuatan, kita bisa melakukan tugas, tanggung jawab kita yang berbeda. Dan kesempatan ini, mari kita datang bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena tidak ada dapat kita berikan kepada Tuhan selain pujian, ucapan syukur. Hidup kita berikan untuk Tuhan. Untuk itu sama-sama kita katakan, satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu
syukur kami kepadamu, mazmur kami kepadamu, karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau dapati kami jauh dari kesempurnaan dalam pujian penyembahan, ampuni kami Tuhan, dan ajari kami Bapa untuk selalu setia mengasihimu melalui dalam pujian penyembahan, tindakan perbuatan kami bisa memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan bersuka cita bersorak untuk Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan bersuka ganti budayanya dengan masa namanya nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Saudara kami, keluarga kami, terima kasih Bu sudah mau datang di Boy GJKI Philadelphia. Saya merasa hari ini sebetulnya hampir saja kita tidak jadi datang ke sini. Jadi sudah bergumul, akhirnya kemarin baru saja diputuskan, oke, kita berangkat untuk ke Belanda. Jadi luar biasa sekali. Jadi bukannya setahun 2 tahun lagi baru datang, kali ini kita bisa 2 kali dalam setahun ini Tuhan. Itu luar biasa. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan saya melihat ibu-ibu juga semua dengan setia selalu datang beribadah. Wow, itu luar biasa. Tetaplah setia terus sama Tuhannya. Jangan pernah menyerah. Kalau kita setia sama Tuhan, ya Tuhan juga setia sama kita. Kalau hari ini saya diberkati, saya percaya juga Tuhan yang sama pasti memberkati kalian semua. Dan juga ucapan terima kasih kepada ibu pendeta yang sudah memasak menyediakan makanan yang luar biasa. Walaupun melalui telepon saya tidak bisa nama makannya, jangan makan apa-apa, jangan bermotor, tapi juga masak luar biasa. Terima kasih dan Tuhan berikan hujan yang luar biasa hari ini. Kita boleh diberkati dengan hujan ya, yang ada itu saja. Dan saya hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan hari ini boleh bersama-sama ibu dan bapak-bapak ibu dan ibu akan sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata. Tetap setia. Pasti akan mendengar, melihat, dan mungkin juga merasakan adanya berita-berita yang sangat negatif di mana-mana. Dan saya tidak akan mengulangi pemberitaan yang negatif itu, tetapi ingin membagikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita buka firman Tuhan adalah berita sukacita. Buka sukacita sedemikian rupa sehingga walaupun tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada balon, tidak ada musik atau apa, tapi kita diberikan sukacita sama Tuhan.
saya catat nama-nama tadi supaya saya bisa juga berusaha untuk menyapa dengan segera. Apakah di sini ada yang bersuka cita? Ibu? Ada yang bersuka cita? Ada yang bisa menyuarakan sukacitanya? Tadi siapa ya? Kita Ibu Pinci gimana? Ibu Pinci tadi diam-diam di pojok terus. Dari kapan-kapan saya lihat Ibu Pinci selalu di tempat yang sama dan selalu di pojok. Ada, tapi senyumnya indah sekali. Ada sukacita ya? Salah satu sukacita yang kita hadapi, yang kita akan rayakan adalah satu kelahiran. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Advent. Namun sebelum itu ada satu kelahiran yang luar biasa juga yang membawa sukacita di keluarga daripada katakanlah Tuhan Yesus ya. Saya akan coba berusaha untuk tanpa ingin memalukan ya, tanpa ingin memalukan Ibu Yulmi. Ibu Yulmi, apakah ada anak atau cucu atau saja yang menantikan kelahiran anak? Tidak ada. Betul. Oh, tidak ada ya, tidak ada. Ada yang menantikan kelahiran anak? Istrinya Ibu Pak Sugi. Ibu Meli. Tambah lagi? Tidak ya. Saya sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sekedar di samping berita-berita yang negatif sedemikian yang besar itu, alangkah baiknya kalau kita itu merayakan sesuatu. Dan pada hari ini kita akan membuka satu perayaan yang menghadapi Natal, menghadapi Advent itu ya. Dan sebelum kita buka di situ, saya akan bercerita sedikit, istilahnya. Saya tadi mau tanya, Ibu Wahyuli, belum. Maaf, bukan untuk memaafkan, tapi karena ceritanya itu justru sukacita yang dirasakan oleh Elizabeth, yaitu istri daripada Zakaria, imam besar Zakaria itu. Di Lukas 1 ayat 5 sampai 25 itu diceritakan bagaimana malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Zakaria sebagai imam besar, sesuatu yang sama sekali tidak dipikirkan dan sama sekali tidak Jadi ceritanya itu dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 itu pada waktu itu adalah giliran mana ini Pak Christian ini? Belanja kan? Ada tadi itu apa? Proposal itu kan Mau urus proposal. Oh ya. Jadi kita tanpa Pak Christian ya, nggak apa-apa ya. Karena sebetulnya banyak sekali yang diceritakan. Chandra. Iya. Bercanda? Chandra. Bercanda. Mau kita sukacita. Mau kita sukacita. Oke. Jadi imam besar Zakaria pada waktu itu umurnya sudah tua, makanya saya sempat ke Ibu Yuli tadi sekedar untuk bersukacita dan bercanda sedikit. Umur Elizabeth kurang lebih 70-80 tahun pada waktu itu, dan sudah jauh mengalami sudah tidak mungkin lagi untuk memperoleh keturunan. Dan Zakaria demikian juga, dia sudah lupa sama sekali, tetapi dia sering mendoakan kalau pada waktu itu
ya istilahnya sebagai orang tua kita tentu mendambakan untuk keturunannya. Dan malaikat Gabriel itu datang kepada Zakaria dan menyatakan bahwa saya adalah pengutus dan doa-doamu telah didengar oleh Tuhan, oleh Allah ya. Terus dia bertanya, Zakaria, pada waktu itu sebagai imam besar digilir seperti tadi Ibu Uni digilir sama Pak Christian kalau lagi keluar kalau kemana, Ibu Uni yang mengambil alih. Pak Imam besar Zakaria itu kebetulan bertugas untuk memberikan dan mendoakan jemaat ada di sini supaya dia lagi menghadap di mimbar, sebetulnya tenda ya, pada waktu itu pakai masjid tenda tapi tenda suci ya. Ketika ya dia begitulah, dia berdoa membakar menyan, pada waktu itu masih membakar menyan, membakar pipa dan terus berdoa. Biasanya kalau orang Yahudi itu berdoa itu terus saja begitu ya. Di sebelah kanan daripada mimbar, jadi kalau di sini sebelah kanan, tapi kalau sana sebelah sini, hadirlah malaikat Gabriel dan memberitakan bahwa doa-doamu sudah didengar, engkau akan memiliki keturunan dan engkau akan memberikan dia seorang laki-laki, bukan nama Yohanes. Tetapi sebagai umur sudah dekat 80, apa mungkin sudah 80 lewat itu Imam Zakaria itu, dia kan mana mungkin gitu lah. Dia tanya apakah betul apa yang disampaikan itu. Jadi dia tidak percaya pada waktu itu. Nah pada waktu itu juga seketika itu juga dia tidak lagi bisa berbicara, dia menjadi bisu. Dan dia kaget sekali, bukannya sukacita tapi dia kaget. Dan ketika dia keluar daripada tenda dan menyampaikan, dia bertemu dengan jemaat, dia sudah nggak bisa bicara apa-apa, dia cuma bisa kasih aba-aba. Dan jemaat pikir, wah ini pasti dia melihat sesuatu ini, mungkin melihat setan kah, melihat apakah? Tidak ada yang memikirkan bahwa dia melihat malaikat, tapi dia menjadi bisu seketika itu juga. Dan ketika pulang dia berusaha untuk menjelaskan kepada istrinya Elizabeth bahwa kita akan memiliki keturunan. Istrinya bilang, kamu bercanda, kamu bercanda mungkin, mana mungkin kita mendapatkan keturunan. Namun berjalan waktu, si Elizabeth ini nggak berani keluar. Dia menyembunyikan diri dan mengandung kurang lebih 5 bulan, 6 bulan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, di mana satu kabar sukacita yang datang ke dalam kehidupan daripada Maria dan Yusuf, di mana yang kita kenal. Tapi nanti saya tidak akan ke sana karena mungkin Pak Christian nanti akan membicarakan itu pada Advent ataupun menjelang Natal. Jadi saya nggak. Tapi yang jarang diberitakan itu justru adalah sukacita dalam tanda kutip antara Imam besar Zakaria dan istrinya Elizabeth, yang dua-duanya sudah berumur. Mungkin ada yang punya bawa Alkitab dari Lukas 1, kalau saya baca mungkin Ibu siapa tadi? Ibu bisa baca? Ada Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Cuma 7 ayat saja. Dengan suara, boleh berdiri. Jadi kita ada bagian ada di situ ada Lukas 1 39 ya, 39 sampai 45 ada. Oh maaf. Ya ini 39 ini Maria dan Elizabeth. Jadi mau dipakai ini. 39 sampai 45.
Lukas 1 39 sampai 45. Baik, firman Tuhan berikan judul yaitu Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan khususnya mereka yang melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing dengan percaya. Mari kita berdoa. Bapa, siang hari ini kami mengucap syukur dan datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, dengan dosa, dengan salah, dengan kebahagiaan, dengan sukacita, maupun juga dengan duka mungkin akan kejadian-kejadian di masa lalu. Kami mau datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan diri kami, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa agar ada sukacita ketika kami meninggalkan tempat ini, oleh karena Engkau yang menjamah setiap orang dan setiap yang hadir pada siang hari ini. Bukalah jantung, hati, dan pikiran dan telinga setiap kami, sehingga firman yang diberitakan benar-benar boleh dibawa pulang menjadi pegangan untuk minggu yang akan datang, bahkan untuk umur kita, seluruh umur kita. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Sherlyn ya untuk pembacaan firman Tuhan. Diberitakan di situ Maria dari Lukas 1:29 sampai 38 itu diberitakan bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyatakan apa yang akan nanti diberitakan sebelum Natal atau mungkin pada hari Natal. Maka setelah malaikat datang di hadapan Maria dan memberitakan firman Tuhan bahwa Maria akan juga mengandung seorang anak, dan dia bertanya, bukan apakah mungkin dia tidak bicara bertanya demikian seperti juga dengan Zakaria, tetapi Maria menyatakan, pada akhirnya menyatakan, kehendakmu jadilah, kehendak Allah itu jadilah. Dia menerima, dia cuma tanya kenapa saya, jadi maksudnya satu kehormatan untuk mendapatkan berita tersebut. Tapi di lain pihak sebagai seorang perawan yang belum pernah berhubungan dengan lelaki, walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf pada waktu itu, mereka belum menikah, jadi mereka belum bersetubuh pada waktu itu, dan tiba-tiba dinyatakan akan mengandung. Berita sukacita ini, dia lari, Maria itu lari ke gunung. Di sini ada itu bukit di atas itu, dia lari dia. Tapi itu ceritanya sih katakanlah dari Bethlehem yang tidak jauh dari Yerusalem. Kalau mereka yang mau melihat di Alkitab itu, mungkin dia lari ke Yerusalem, tepatnya Zakaria dan Elizabeth. Elizabeth katakanlah tante ya, bibi atau tante gitu. Dan dia berlari-lari katakanlah dia menggedor-gedor pintunya, dan sebelum dia menyampaikan pesan sukacitanya yang di firman Tuhan ayat 39 itu dikatakan di sini, beberapa waktu kemudian setelah dia mendapatkan berita ini, datanglah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, katakanlah Yerusalemnya. Nah, di situ
Jadi kalau tadi di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Mungkin kalau nah ini dia datang. Dia datang ini dengan sukacita. Tante, bibi, saya ini mau datang, tapi sebelum beritanya di sini, sebelum Maria menyatakan sesuatu, Elizabeth, bibinya atau tantenya itu berkata demikian. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, belum baru tante-tante aja, belum menyatakan apa yang terjadi pada dirinya, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Di Lukas 1 ayat 5 sampai 25 itu diberitakan bahwa putra yang dikandung oleh Elizabeth itu akan harus diberi nama Yohanes, dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Saya ulangi ya, sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus menjanjikan Roh Kudus, di dalam Alkitab di sini sudah dinyatakan bahwa Yohanes masih di dalam kandungan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian di ayat yang 39 tadi, 41 sebenarnya, si Yohanes yang masih di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Jadi bukan kalau siapa yang pernah mengandung itu bukannya menendang-nendang itu, tapi melonjak-lonjak dan seolah-olah bersuka cita, dan seolah dia bisa mendengar suara Elizabeth walaupun masih di dalam kandungan. Itu suatu mujizat yang hanya dapat dilakukan atau terjadi oleh karena Roh Kudus ada di dalam Yohanes sebab dia masih di kandungan. Nah, setelah itu di sini pertama kali dibilang Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah kunci daripada Natal yang akan kita hadapi bersama sebentar lagi di bulan Desember, dan mungkin juga untuk jemaat di sini, apapun penderitaan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, maka percayalah bahwa andai kata pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita bisa minta dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa berdansa-dansa, bisa bernyanyi, kita bisa bersorak-sorai. Dan Elizabeth menjadi seorang seperti dia bisa menjadi bukan peramal, tapi dia menjadi bernubuat. Elizabeth bernubuat, demikian katanya. Saya panggil sebentar. Oke. Elizabeth lalu ya. Elizabeth penuh dengan roh, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah, ini Elizabeth berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ibu-ibu dari yang tua sampai yang muda, ini adalah nubuat untuk semua orang wanita ya, mengandung apapun tidak mengandung, tetapi pada waktu itu Elizabeth menjadi memberikan nubuatan bahwa diberkatilah semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Elizabeth belum mendengar, belum mengetahui bahwa pada waktu itu belum kelihatan bahwa Maria itu hamil dan menantikan. Maka dikatakan dan yang ada di rahimmu. Elizabeth dapat melihat apa yang terjadi di kandungan daripada Maria yang pada waktu itu datang. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Elizabeth di sini? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Jadi sampai ibu daripada Tuhanku. Dia bisa melihat bahwa yang dikandung, Roh Kudus menyatakan kepada Elizabeth bahwa yang dikandung Maria itu adalah
Tuhannya, Tuhan dunia, Tuhan kita adalah Yesus Kristus, adalah Immanuel yang sudah hidup. Jadi luar biasa. Belum dia bercerita, Roh Kudus sudah berbicara di dalam diri Elizabeth bahwa berbahagialah engkau. Siapakah aku? Serendah apakah aku ini sehingga aku bisa dikunjungi oleh ibu daripada Tuhanku, yaitu Maria ya. Berikutnya, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, sebab sesungguhnya ketika Maria masuk dalam dunia, tante, bibi, sebelum dia bercerita, maka anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang di Tuhan akan terlaksana, yang dijanjikan Tuhan, dikatakan Tuhan akan terlaksana. Saya percaya bahwa jemaat di sini menantikan janji Tuhan agar gedung gereja di depan, di belakang sana itu akan dibangun pada waktunya, dan akan ada kesediaan dana yang akan diberikan. Yang dibutuhkan adalah iman percaya bahwa pada satu hari kita akan pindah dan kita akan membangun perlahan-lahan. Tadi Ibu ini katakan ya, perlahan-lahan. Kalau nggak salah Pak Christian bilang kita mulai dengan kayu, kemudian kayu-kayunya sudah jadi, kita mulai dengan batu, dan batako kita bangun dan seterusnya. Dan kita akan menantikan dana yang mungkin akan didapatkan baik dari katakanlah dana desa maupun dana kecamatan, dan mungkin juga dari pendana-pendana lain. Tetapi yang ingin Tuhan bawakan kepada kita itu bahwa percayalah apa yang dikatakan itu akan dilaksanakan. Jadi percayalah akan janji Tuhan itu, dan itu masing-masing mungkin kita akan membawa pulang bahwa dalam waktu dekat kita akan melihat satu keajaiban di mana Roh Kudus itu memberikan kita itu hikmat dan menerima apapun yang ada di dalam kesulitan, dalam pergumulan kita, di dalam masa depan kita itu, yang kita tidak ubah. Jadi Roh Kudus juga yang akan menyatakan pengampunan kepada kita, atau mungkin mereka ada yang bersalah, dan memberikan satu penghiburan bila mana kita sedang menderita maupun sedang mengalami kesulitan. Roh Kudus itu juga akan mencerahkan kita kepada perjalanan masa depan. Nah, terima kasih Ibu Mece yang hadir siang hari ini. Ibu Mece masih keturunan dari Bunta, Soluan ya. Dan tadi yang dibicarakan sama Pak Kesyat itu adalah jemaat yang benar-benar belum mengenal, belum berbahasa Indonesia. Dia masih berbahasa daerah dan perlu diterjemahkan. Mungkin bisa mengerti, bisa menerjemahkan. Ada barteran. Jadi tidak ada gereja, belum ada gereja, belum ada sekolah, belum ada, cuma mereka nomadik, pindah-pindah di hutan. Dia turun kalau ada kebutuhan, dia barter dengan babi, dengan ikan, dengan jagung atau dari ubi atau ketela, dia singkong dia bawa, dan dia ambil kopi, gula, teh, dan ini dia bawa ke atas. Yang kita hadapi adalah kemungkinan Pak Christian juga akan diperbantukan untuk pelayanan di sana. Nanti Ibu Uni tolong debat. Chandra. Pak Chandra.